kok bisa sih dengan kesibukan yang sangat-sangat apa ya, diterpa dengan berbagai pekerjaan kayak content creator, speaker juga, itu awal perjalanannya tuh dari mana dulu sih Kak? Awalnya banget tuh. Oke, ini ngomongin work life balance banget ya. Work life balance, Kayak bener. jadi tuh awalnya nggak expect juga sih kok bisa kayak gini ya gitu. Karena awalnya itu ya sebenarnya kan masuk Unmul itu juga kayak bukan yang aku harapkan awalnya. Oh, Nah, oke. namanya setiap kejadian tuh ada hikmahnya ya. Mungkin hikmahnya kayak gini ya. Tapi sebenarnya UA Academy ini kelas apa aja sih Kak yang ada tentang self development Kak? Iya, self development, skill juga. Jadi kalau self development itu lebih ke kayak pembuatan LinkedIn ya, maksudnya personal brandingnya gimana, public speakingnya, terus juga cara untuk spesifik ke digital marketing, terus juga sebenarnya kalau masalah kelas tadi tuh banyak banget ya. Cuma itu di skill sama self sih gitu, tentang diri sendiri. Tapi aku penasaran, Kakak ini dapat dari mana sih ilmu semua ini? Apakah dari 50 lebih experience itu? Halo Sobat Busam ID, selamat datang di podcast Raup Cuan dengan Digital, di mana podcast ini terselenggara atas kolaborasi antara Busam ID dengan Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Timur. Dan bersama aku Aldia Ramadhani akan menemani obrolan kita yang santai tapi penuh inspirasi kali ini dalam 40 menit ke depan. Dan pastinya bersama narasumber yang inspiratif ya, karena beliau ini ya content creator iya, speaker iya, founder UA Academy iya, tapi nanti UA Academy itu apa sih? Nanti bakal kita bahas lebih lanjut ya dalam obrolan bersama narasumber kita kali ini. Dan juga ya pasti beliau ini speaker ya, seorang speaker yang dimana sering mengikuti event di mana-mana nih, sampai 100 lebih event kalau tidak salah. Dan langsung saja ini dia kita sambut narasumber kita pada episode kali ini, Kak Utari. Wes, Halo Kak. ada kayak influencer aja gitu. Udah ini sih ya terkenal ya kita. Jangan Mungkin dong. orang Samarinda udah familiar kayak Jangan, gini. takut ada buzzer. Aduh, Canda. menakutkan. Apa kabarnya Kak? Hai, baik. Alhamdulillah. Baik ya. Wah, kayaknya nih lagi sibuk-sibuknya ini disempat-sempatkan Sok datang ke sibuk sini. aja sih. Lebih ke Sok sibuk sih. Aduh, merendah terus nih. Tapi padahal kenyataannya nih sibuk iya ya, dan disempat-sempatkan datang ke sini. Makasih banyak loh Kak. Karena Busam ID ini kan Wis. tempatnya anak muda banget nih. Tempatnya anak muda banget, betul banget. Kak, aku nih penasaran banget ya. Tapi Kakak ini masih jadi mahasiswa di Iya, sekarang universitas. masih semester 8. Semester 8. Tapi kok bisa sih dengan kesibukan yang sangat-sangat apa ya, diterpa dengan berbagai pekerjaan kayak content creator, speaker juga, itu awal perjalanannya tuh dari mana dulu sih Kak? Awalnya banget tuh. Oke, ini ngomongin work life balance banget ya. Work life balance, Kayak bener. jadi tuh awalnya nggak expect juga sih kok bisa kayak gini ya gitu. Karena awalnya itu ya sebenarnya kan masuk Unmul itu juga kayak bukan yang aku harapkan awalnya. Oh, Nah, oke. namanya setiap kejadian tuh ada hikmahnya ya. Mungkin hikmahnya kayak gini ya. Jadi akhirnya udahlah, karena aku ngerasa aku gagal, tapi aku nggak boleh gagal lagi nih di Unmul. Yaudah, improvement diri terus nih, ikut organisasi. Jadi orang-orang tuh di awal itu udah kayak mungkin fokusnya nilai dulu nih. Kalau aku tuh nilai sama organisasi. Jadi semester 1 tuh aku udah start organisasi. Habis itu aku juga buat plan. Jangan lupa guys buat plan. Jadi harus ada namanya college plan. Aku tuh pakai Smart Framework. Oh iya. Kebiasaan nih jadi content creator education nih. Bener. Jadi aku udah tahu semester 1 sampai 8 aku harus apa. Ya udah, akhirnya improve, ikut-ikut competition. Kalah tuh juga udah pernah, nggak lolos apapun juga pernah. Tapi dari sana tuh improvisasi lagi, evaluasi lagi. Catetin gagal-gagalnya tuh di mana aja. Habis itu udah deh. Nah, terus kenapa lagi aku bisa makin berkembang, karena tuh orang-orang di sekitarku kayak nanya kayak, gimana ya, kayak gini, kayak gini. Akhirnya udah buat kelas aja deh iseng-iseng. Akhirnya loh, kok jadi You Academy? You Academy pun dari Utari Academy, katanya. Buset, dari Utari Academy aja ini Indonesia lagi gitu kan. Terus habis itu ya udah iseng-iseng, ternyata kok banyak nih masuk berita juga kayak website, terus juga masuk IG kayak gitu kan. Oh ya udahlah, kembangin dulu deh yang ada kayak gitu. Cuma kadang ya concernnya itu kalau bagi waktunya sih gitu. Benar. Untungnya ya karena terbiasa dari pressure dari awal juga, mempressure diri karena biar terbiasa, akhirnya udah biasa sih bagi waktu. Itu lumayan panjang ya gitu. Wow. Berarti dari awalnya tuh dulu karena ada sebuah hikmah ya yang Iya betul. masuk Unmul nih, nggak apa-apa. Tapi akhirnya di situ untuk
tetap perkembangan untuk diri sendiri gitu kayak untuk Betul. terus mengembangkan diri sendiri. Berarti awalnya itu udah ikut organisasi gitu ya Betul di betul. universitas ya? Dan pastinya tadi punya apa tadi, plan gitu ya? Plan, Plan, college plan. college plan. Wow, itu penting ya berarti, Kak? Penting Penting banget. banget. Karena gini, aku tuh sering banget nemuin orang-orang di sekitar aku tuh kayak, ngapain ya habis ini? Aduh aku bingung banget." Kan dari bingung itu kan nimbulin lagi kayak akhirnya nggak sesuai sama goals yang dimau kan. Makanya Bener. kalau kita punya college plan, ya walaupun dia fleksibel, kamu tetap tahu kayak nanti 3 tahun lagi, 2 tahun lagi tuh mau ngapain dan jadi apa gitu. Jadi Sebenarnya dari situ goals-nya sih. Kakak tuh apa sih sebenarnya? Wah, banyak nih, Wah, tapi banyak salah ya? satunya adalah bermanfaat. Karena kan kalau kita bilang bermanfaat, ya bermanfaat untuk pendidikan, orang lain, terus juga diri sendiri, keluarga gitu. Jadi bermanfaat itu menurut aku satu kata yang mewakili semuanya lah gitu. Wow, berarti dulu awal-awal itu ikut organisasi, terus makin berkembang terus banyak juga yang nanya-nanya gitu ya sama Kak Utari juga Iya, ya, dan betul. akhirnya terbukalah itu Academy itu atau Utari Betul. Academy ya? Iya, cuma disingkat aja gitu Disingkat biar nggak aja. alay banget sih Utari Academy gitu. Awal mulanya itu apakah sudah dikenal sebagai yang mulai dari konten kreatornya dulu nih Kak, itu di tahun Oke. berapa sih? Itu mulai jadi gini, waktu itu aku lolos sekolah staf presiden, jadi aku Oke. ada inkubasi selama kurang lebih 2 sampai 3 minggu gitu di kantor staf presiden. Dari Oke. satu aku sering-sering sebenarnya di awal sebelum itu aku suka buat microblog kayak tips and tricks jadi mahasiswa berprestasi dan lain Oh. sebagainya. Karena buat kasih insight baru lah ke aku, terus suka juga review buku. Terus habis itu lolos lah, singkat cerita lolos lah ke sana. Makin sering nih buat konten kayak ngapain sih dewan di sana, terus juga kegiatan ngapain aja, tips and tricks dari yang aku dapat juga. Akhirnya kok FYP karena dulu di zaman aku 2022 itu atau 2022 sampai 2023 itu konten creator itu masih belum hal yang utama lah gitu. Orang-orang masih mikir kayak orang yang niat aja kayak gitu Bener dan bener. banyak penikmatnya daripada pembuatnya. Ya udah viral di sana karena dulu juga di Reels Instagram itu kan jarang ya orang ke sana. Makanya pihak Instagram itu tuh naikkan reels yang nge-boost gitu kan gitu. Oh, Jadi ya oke. udah hari dari sana mulai ya udah puncaknya naik banget itu di 2024 awal sampai akhir itu yang Naiknya banget di 2024 ya? sehari tuh kayak naik 3.000 followers, Wow, 5.000 jadi aku bisa nge-reach sampai 10.000 itu tuh 1 minggu kayak gitu. 1 minggu aja, dalam Iya waktu 1 minggu iya aja ya? Wow, bener, kayak gitu. oke. Cuma dari konten edukasi mungkin kan orang-orang tertarik ya kayak improvement, apalagi kayak kita ngasih contoh nih kayak, "Oh aku bisa lolos sekolah staf presiden karena aku melakukan ini," kayak gitu kan orang lebih tertarik gitu sih. Oke, berarti awal bikin konten itu lebih kayak untuk membagikan tips-tips seperti itu Kak ya, dan orang Mhm, mungkin banyak yang relate juga, banyak yang betul. tertarik juga akhirnya bisa mendapatkan pengikut 10.000 followers tuh dalam waktu 1 minggu aja. Iya Itu betul. sebentar banget sih. Iya, aku juga kaget Kaget kayak, banget ya. kok bisa ya, nggak pernah kepikiran gitu, kok bisa sampai ribuan gitu kan. Karena Dan heeh. sorry ya, karena tuh awalnya kayak cuma iseng doang nge-share gitu Oh, awalnya tuh kegiatan. memang lebih ke iseng aja Kak ya Iya, kayak ngonten? suka ini kan bagiin, tips ini, gini biar aku juga makin semangat gitu, iseng doang gitu. Ya udah aku viral gitu doang sih. Dan gak nyangka juga ternyata banyak juga gitu yang Iya, suka gitu ya dengan konten yang Kakak benar. buat. Dan sekarang ini udah berapa pengikut sih Kak di konten di sosial media Kakak? Ini lagi turun sih kan awalnya tuh 35 jadi Heeh. ke 33 itu juga karena kemarin sempat sibuk dan sekitar 1 bulan tuh jarang konten kayak gitu. Oh, Jadi oke. insight-nya turun, tapi ini lumayan sih naik lagi gitu karena lumayan aktifin lagi Wah, kan lebih gitu. diaktifin lagi, lebih konsisten lagi Mhm, mungkin upload-upload-nya. Nah, Kak, betul. ini aku tertarik banget kan dengan Kakak itu yang branding-annya kalau pernah bilang nih kalau pernah mengikuti 50 100 lebih ya? Apa tuh? Speaker, jadi Iya, speaker. Terus betul. juga mengikuti bukan mengikuti sih, pengalamannya tuh 50 lebih Iya, wah bener experience-nya. sih. Terus ada 3 side hustle, terus Iya. achievement-nya ada berapa puluh juga itu. Itu awal mulanya dari mahasiswa juga, dari awal-awal semester juga? Bener, aku juga kaget ya, Heeh, ternyata 4 tahun ini sangat berguna bener bener diriku di bener. kampus ini. Jadi kayak kan, buat LinkedIn, jadi teman-teman jangan lupa ya harus ada LinkedIn. Jadi LinkedIn itu tempat aku untuk nge-share pengalaman. Oke. Ternyata pas aku lihat-lihat kok 50 lebih dan itu pun belum lagi sama kegiatan kayak volunteering dan lain-lain gitu. Oh, Karena oke. kadang sebulan itu aku ada banyak banget kan kegiatan dan emang aku tuh suka nih misal aku kerja satu, aku tuh bisa lah arrangement waktu. Jadi tuh dalam 1 hari tuh aku bisa ngerjakan beberapa kerjaan. Makanya tuh kadang aku punya 3 side hustle. Nah, itulah yang kenapa bisa jadi 50 lebih pengalaman kayak gitu. Karena kan kalau dipikir kayak 4
tahun kayaknya nggak mungkin gak sih, maksudnya kerjaan dan lain-lain tuh di 50, tapi itu tuh semua akumulasi dari kegiatan, dan itu tuh menurut Oh, aku personal branding gitu loh. Kayak kok bisa orang ini punya 50 pengalaman, makanya aku bagiin konten tips and tricks oh, gitu. bener-bener. Dan salah satunya juga caranya untuk seperti itu supaya orang tahu adalah membuat LinkedIn itu tadi, Kak, Iya, ya? Oke, supaya orang betul. tahu bagaimana pengalaman dan apa aja ya, yang sudah Kak Bener Utari bener. lakukan nih. Wow, menarik banget. Tapi Kakak ingat nggak sih awal pertama jadi speaker tuh di event apa? Ingat banget. Itu awal pertama kali 2022 itu diundang online sih, masih Online. online gitu. Dari aku lupa namanya apa, tapi waktu itu aku masih kayak, "Aduh bisa nggak ya aku nih nge-influence orang secara langsung?" Gitu. Maksudnya pada posisi itu kan kalau content creator kan ada tahap copywriting dan lain sebagainya, kita Bener. bisa lihat. Tapi kalau misalkan jadi speaker itu kan ya kayak gini kita ngomong gitu. Tapi ternyata seru gitu dan orang-orang tuh emang penasaran gitu, dan akhirnya oke, kayaknya aku harus mulai deh lagi gitu. Wow, Karena kalau nggak nyoba, takut terus nih kapan bisanya gitu kan. Jadi betul ya udah betul. nyoba-nyoba terus gitu. Dan nyoba-nyoba terus akhirnya sampai ada bisa 100 lebih ya tadi Iya, aku jadi juga speaker kaget, di event-event. Wow, karena keren banget. database kan, jadi ada database-nya, aku tuh suka masukin misal, di hari ini aku ada ini nih, undangan ini, ya udah aku masukin. Jadi tuh kehitung, keakumulasi, oh 100 lebih Oh. ya udah ternyata gitu. Wow, itu Kakak, berbicara mengenai apa sih Kak di situ, tentang branding, self development kah, atau tentang tips-tips menjadi mahasiswa yang berprestasi seperti Kak Utari? Waduh, sebenarnya tuh kemarin sebenarnya dari awal itu juga fokusnya kan ke desain, Oh, desain, editing gitu-gitu. Jadi itu sebenarnya lebih banyak di awal itu tentang desain. Jadi praktek oke. desain grafis. Nah, tapi kan makin ke sini karena tadi dari desain itu aku mention lagi nih konten pilarnya tentang kerjaan, tentang mahasiswa sambil kerja. Jadi mahasiswanya ada, desainnya juga ada, kerja juga ada gitu. Tapi mostly yang dari awal-awal tuh dari desain dulu, baru ke mahasiswa Oke, gitu. berarti awal-awal tuh tentang desain, editing, Iya, seperti itu. betul. Itu Kakak memang sudah ada pengalaman di menjadi desain grafis seperti Iya, itu? dari SMA. Oh, dari Kalau dari SMA. organisasi itu dari SMP. Kenapa sih Kak, itu penting tentang editing, desain kayak gitu, kalau menurut Kakak pentingnya gimana tuh? Kalau kamu pengen cari uang, belajar desain aja, sumpah. Dari desain tuh kamu bisa ngasihin 2 digit, 3 digit tuh bisa gitu. Masa Kak? Betul. Wow Jadi wow. kayak, sumpah nih tanya aja deh nih mas-mas yang berdua ini. Betul betul betul, tuh Bisa, ngangguk-ngangguk tuh berarti bener benar, tuh? itu bener banget. Wow, Aku dari konten, desain, semua tuh bisa ngasihin 2 digit. Aku juga kaget, oh ternyata emang bener bisa. Makanya excited kalau orang tuh mau belajar desain. Apalagi kalau misalkan kliennya dari luar negeri. wow. Oh, Gitu. kliennya sampai luar negeri Iya. juga ya, Kak? Cara ngedapetin klien sampai luar negeri, caranya kayak gimana sih? Yes, LinkedIn, satu LinkedIn tuh penting Penting banget. ya, sekali lagi Mhm. LinkedIn nih bener-bener. Terus aku juga sebenarnya banyak yang ngomong tentang website freelance. Aku Oke. nggak terlalu fokusin mereka ke sana karena yang pertama itu target marketnya luas banget gitu. Jadi lebih baik bangun personal branding dulu. Oh, Gitu, bangun personal branding, terus ke LinkedIn, ke media sosial kalian juga. Karena tuh aku beberapa klien itu aku yang di email. Jadi mereka yang nyari aku nggak dari mereka yang reach mereka, out Kakak ya? dari Oke. email. Dan aku juga kaget. Jadi waktu itu aku pertama kali aku dibayar satu desain tuh $50. $50 tuh kalau dirupiahkan Itu waktu itu rupiahnya masih sekitar 12 atau 12.000. 13.000 deh kalau nggak salah, 12.000 deh kalau nggak Itu salah. pertama banget dapat cuan Iya, dari desain? betul. Itu yang luar negeri. Jadi kayak, wow gitu, Wow, dolar. akhirnya Aku bisa ya mhm, dapat cuan juga dari situ? pakai PayPal nih gitu. Bener 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 bener. Itu tuh ngerasa kayak gimana sih Kak akhirnya kayak, wah ternyata dari desain kayak gini tuh aku bisa dapat cuan loh, itu ngerasa seperti apa sih? Akhirnya Semakin seneng buat semakin seneng improve, ya? iya. Jadi Oke kayak oke. semakin naikin lagi nih jiwa untuk personal brandingnya gitu. Akhirnya Wow pernah satu video kayak $300 gitu. Jadi, wow, tiga wow ratus wow dolar wow. gitu. Itu dari luar negeri semua ya ininya, Iya, jobs-nya itu ya? betul. Padahal tuh editingnya tuh nggak pakai Premiere Pro loh. Aku waktu itu cuma pakai Vegas Pro. Nih pasti teman-teman video editor juga tahu sih. Vegas Pro tuh yang biasa banget lah kayak gitu. Oh iya? CapCut juga ada. Tapi karena mereka nyarinya orang yang mereka butuhkan dari personal branding itu gitu. Personal branding Kakak ini yang seperti apa sih sampai orang tuh bisa ngelirik Kak Utari? Sebenarnya lebih ke pembahasan aku sih gitu. Kayak tadi kan 50 plus experiences dan Oke. lain-lain. Terus juga mereka tuh lebih tertarik sama aku yang mahasiswa tapi punya 3 set hustle jadi speaker gitu loh. Jadi kayak Ada kelebihan di situnya ya? karena kalau ngeliat semua orang tuh pasti banyak. Di atasku masih ada lagi Bener yang lebih hebat bener gitu bener. kan. Cuma gimana orang ini tuh lebih unik dari yang lainnya kayak gitu sih sebenarnya. Karena kalau kita punya apa namanya
kayak batasan, pasti makin ada yang lebih lagi, nggak ada yang kayak, "Oh ini kayaknya keren," pasti ada yang lebih keren lagi gitu. Jadi Bener bener. caranya mereka milah adalah lihat yang mana yang paling unik dan yang paling, masuk marketnya mereka gitu. Wow, iya sih karena aku juga speechless ya, ini kayak agak minder sih jadi aku. Oh jangan dong, jangan dong. Mahasiswa ya kan, terus juga udah bisa itu tadi ada 3 side hustle-nya dan experience-nya tuh udah banyak banget nih. Selain daripada itu Kak, dari desain habis itu beralihnya kemana lagi tuh? Langsung ke mahasiswanya, sama Langsung ke kerja. mahasiswa. Jadi mahasiswa yang kerja, Mhm. jadi mahasiswa tapi bisa work life balance. Jadi lebih ke tagline work life balance-nya sih. Karena kalau Oke. orang-orang lihat aku tuh suka nge-share tiba-tiba nge-gym, tiba-tiba renang, padahal tadi di kantor, padahal tadi di Bener. kampus kayak gitu. Nongki Oh, tiap hari kayak gitu. Kok bisa gitu. Itu Nongki tetap sih. setiap hari tapi yang lainnya juga ini ya, kayak Benar. olahraganya juga iya, Iya, kerjanya juga iya. Bener bener, betul. work life balance. Iya, soalnya kalau nggak gitu capek ya gitu. Maksudnya lebih Bener. tertekan, ngerasa tertekan Dan juga gitu. pastinya lebih tertata Kak ya kehidupannya. Betul Wah, betul. keren banget sih. Dari work life balance abis itu konten yang seperti apa lagi nih atau, talk event yang seperti apa lagi nih Kakak diundang? Lebih ke tentang mahasiswa ngasilin duitnya sih gitu. Kalau tadi Kayak kan work gimana life nih balance. versinya ngasilin duitnya nih selain dari desain Yes. tadi? Kayak Kan gimana tadi tuh? kita di awal ada bilang college plan. Udah college College plan, plan, oke. dari situ tuh kepecah lagi life plan. Ya, life plan ini udah tahu nih apa value kamu. Jadi aku tuh suka ngerating gitu. Misal nih, aku punya skill 5 skill. Oke. Dari 5 skill ini tuh ada ratingnya berapa aja. Misal aku bisa editing. Aku rating nih editing 5 sampai 10 berapa nih? 1 sampai 10 ratingnya berapa. Jadi semua ini aku lihat yang paling menonjol tuh yang mana. Oke. Yang paling menonjol itu yang aku pakai buat ngasilin duit Oh, gitu. oke Jadi oke. waktu itu kan aku desain gitu. Aku bisa desain, editing, IT juga dan lain sebagainya. Tapi aku paling menonjol desain dan menurut aku yang nggak ngehabisin banyak waktu tuh desain. Karena desain itu ada namanya desain brief dan lain sebagainya. Kalau kamu udah paham, 5 menit pun bakalan jadi gitu. Oh iya? Ya, aku Wow. pakai framework mungkin ini agak sedikit berat ya, Bener 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 namanya bener. cost versus benefit gitu. Apa tuh Jadi Kak? dalam skill kamu semua itu, kamu lihat nih cost yang paling banyak atau yang paling ngeluarin tenaga, pikiran dan apa tuh yang mana aja. Jadi Oke. dikasih nilai 1 sampai 10 deh kayak gitu. Nanti kamu akumulasikan benefitnya berapa. Misal dari desain nih, aku tenaga nggak perlu banyak karena aku cukup depan laptop, nggak habisin banyak tenaga gitu. Terus benefitnya apa? Aku bisa ngasilin duit sekian 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 dalam waktu sekian sekian. Terus aku totalin deh akumulasinya berapa. Oh ternyata desain itu besar banget akumulasi untuk aku dapetin cuannya Oh, oke. gitu. Jadi Soalnya di-rating ya kelebihan-kelebihan kita itu? betul, kalau nggak kayak gitu kamu nanti bingung, aku ini fokusnya kemana ya, ngasilin duit dari mana ya, kayak gitu. Jadi biar Wow. lebih tertata aja sih. Wow wow wow, aku baru tahu sih cara-caranya seperti itu. Jadi kita harus, Betul. ini dulu kayak dilihat dulu skill yang kita miliki apa, terus Hmm, kita lihat, tadi, cost-nya ya, diperhitungkan mungkin yang di mana skill kita nih, menghasilkan lebih baik cuannya misalnya, terus waktunya diperlukan yang seberapa banyak, itu berarti apa namanya, dijabarkan gitu, Kak, ya? betul. Baru di-rating, Hmm. dan baru kita pilih salah satu? Betul. Ada Oke, lagi kayak satu gimana tuh? skill. Kayak kamu nih, misal Heeh, kamu kan bisa MC atau host nih. bener Terus bener. kamu bisa juga editing. Kamu mungkin bisa jadi wedding content creator. Itu MC sekaligus content creator. Nah, itu Bener, namanya skill layering. skill layering, Yes, jadi dua skill itu bisa jadi satu. Nah, misal kalau di IT ya, kamu bisa copywriting. Kamu oke bisa desain. Jadi UI UX designer gitu. oke. Nah, atau Oh, UI UX writer skill gitu. layering tadi namanya? Yes, layering Oke. skill gitu. Metode layering lah gitu. Jadi kayak 2 skill atau 3 skill jadi satu role job gitu. Oh, keren banget nih. Nah, berarti, tadi, dari yang desain dulu, habis itu work life balance, habis itu juga tentang bagaimana Kakak mendapatkan cuan itu ya, Kak, ya. Wah, keren banget. Nah, aku nih tertarik banget sama tentang Academy ini. Awal mulanya tuh dibentuknya tahun berapa sih, Kak? 2023. Baru banget 2023. sih. Itu dimulai 2023? Betul. Itu karena apa tuh terbentuknya? Reason-nya karena apa? Apakah karena tadi banyak orang yang nanya sama Kakak, Betul. akhirnya buka kelas tadi? Banyak orang yang nanya. Jadi tuh aku dulu setiap hari, enggak, setiap minggu itu ada 2 kelas gratis 2 kelas gratis, gitu. apa aja tuh kelasnya? Itu awalnya desain. Oke. Desain sama LinkedIn gitu. Tapi itu tuh random aja gitu. Jadi aku polling gini, kalian mau kelas apa nih hari ini gitu. Karena kan ada followers aku dan ada grup dan itu tuh waktu itu tuh grup detail itu udah nyampe
10.000 member gitu. Sorry, 6.000 member dan sekarang Oke. 9.000 member. Dari sana ya udah polling. Terus aku kan ada 6 kelas gratis tuh Heeh. banyak gitu. Tapi dari mereka tuh nggak cukup aja kelas gratis, jadi mereka tuh minta private. Nah, jadi muncul lagi nih kelas private. Sebenarnya aku tuh emang niatnya kelas gratis aja gitu. Mhm. Dan waktunya menyesuaikan aku. Karena kan aku nggak setiap saat itu ada waktu loh untuk ngajar. Karena kan ngajar itu kayak 2 sampai 3 jam kayak gitu-gitu kan. Habis itu udah dari sana, terus habis itu juga banyak yang request. Jadi aku tuh sering setiap hari selalu ada yang konsultasi lewat DM. Sebenarnya Pasti lebih ke ada. curhat dan diskusi gitu. Dan aku Benar-benar. tuh suka banget gitu jawab-jawabin kalau lagi waktu luang. Nah dari sana aku buat SG lah. Nih guys, siapa tahu ada yang punya masalah yang sama nih, jawaban aku kayak gini. Nah dari sana mereka minta kelas lagi gitu. Bahkan nih serunya ya, kemarin aku baru nanya, guys aku mau buat kelas gratis apa ya kira-kira? Semua disebutin, marketing kak, data science kak, data analis kak. Kataku ini maksudnya gimana ya Bener gitu. bener 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 bener. Apakah muka aku nih terlihat seperti guru banget yang bisa menguasai semuanya? Semuanya ya, hampir semuanya, malah sampai data Iya, analis, sains juga. bener Wow, wow, wow. gitu. Karena emang karena skill tadi yang Kakak miliki tuh ya, jadi Iya, kayak orang nih percaya gitu loh. Jadi mau mm-mm, belajar terus sama Kak Utari. Tapi sebenarnya betul. U Academy ini kelas apa aja sih Kak yang ada? Tentang self development kah? Iya, self development, skill juga. Jadi kalau self development itu lebih ke kayak pembuatan LinkedIn ya, maksudnya personal brandingnya gimana, Oke. public speakingnya, terus juga cara untuk spesifik ke digital marketing, terus juga sebenarnya kalau masalah kelas tadi tuh banyak banget ya. Cuma itu di skill sama self sih gitu, tentang diri sendiri. Ada juga nih lucu lagi, ada yang minta kayak, Kak, aku tuh bingung Kak, gimana ya Kak cara biar aku nggak bingung? Maksudnya gimana ya? Aku Bingung bingung, tentang apa gimana cara nih? nggak bingung? Bener Iya, bener maksudnya bener bener. bingung tentang apa nih gitu. Jadi kayak ya udah, oh ya, jadi kamu butuhnya apa? Aku bilang kayak gitu. Jadi ya udah sih Oke, gitu. oke. Tapi secara secara keseluruhan yang waktu itu aku buka itu ya LinkedIn, CV atau portofolio, terus juga desain, terus juga video editing, sama juga satunya ada tentang IT gitu. Cuma kalau Oh. IT itu aku nggak terlalu karena IT yang aku bisa saat ini kan masih bisa dibilang medium lah, nggak yang Medium ya. jago banget Bener bener gitu, bener gitu bener. sih. Oke, jadi awal mulanya itu di tahun 2023 tadi Kak ya, dan juga Betul, banyak kayaknya orang yang berkeluh kesah ya di DM tadi ya. banyak Jadi banget. akhirnya sekalian aja nih buka kelas yang gratis tadi. Tapi Betul, beberapa mereka mintanya ada yang kelas private gitu ya Kak. Jadi Kakak mhm, kasih tarif ya di situ ya? Oh, tarifnya betul. berapa sih kayak gitu Kak? Oke, jadi kita buka-bukaan aja lah ya, Oke oke. lah. Kalau tarif itu kan aku 2 kelas, 2 kali pertemuan, Mhm. terus itu 2 sampai 3 jam itu 100.000 karena itu private. Tapi ada juga yang 50.000. Jadi tergantung, misalnya dia cuma CV atau portofolio, ya udah itu 50.000. Tapi kalau misalkan kayak yang agak banyak lagi, misal untuk beasiswa, terus juga untuk kerja dan lain sebagainya, itu 100.000 startnya Oh, gitu. oke. Jadi range-nya tuh 50 sampai 100 ribuan ya. Mhm. Kadang Oke. ada lagi yang minta, "Kak, aku boleh nggak sih kelas private 1 bulan, aku bayar dia berapa?" Kayak aduh gimana ya ini? Open kan kalau kayak gitu tuh? Sempet open, tapi aku bilang, "Coba di-make sure aja." Baru-baru banget sih kemarin, "Coba di-make sure aja." Terus dia bilang, "Ya udah Kak, nanti aku coba lihat jadwalku dulu, nanti aku hubungin lagi." Gitu. Dia bener-bener mau 1 bulan private design gitu, karena kebutuhan untuk ininya sih, iya Pekerjaannya. pekerjaannya gitu. Oke. Oh, berarti di kelas U Academy ini tentang adanya skill-skill gitu ya, Kak, public speaking, terus branding, digital marketing. Tapi aku penasaran, Kakak ini dapat dari mana sih ilmu semua ini? Apakah dari 50 lebih experience itu? Betul, pertama gara-gara itu, karena setiap pengalaman yang aku punya itu pasti belajar hal baru. Bener. Jadi aku selalu nyatetin. Jadi aku tuh punya modul, bukan modul sih, lebih ke kayak catatan pribadi lah di Notion gitu kan. Kedua, aku tuh aktif ikut bootcamp. Bootcamp? Iya, sekelas. Oke. Jadi aku sekarang itu ada lagi 3 bootcamp, lagi running juga. Yang pertama itu ada kelas IT dari Oke. Avoskin. Jadi perusahaannya Avo itu, terus juga ada digital marketing juga dari Job Hunt. Terus yang ketiga tuh ada bisnis juga, bisnis strategi gitu. Wow, wow, Jadi wow. kayak apa ya namanya, green business lah, kayak gitu-gitu, gitu sih. Oh, jadi memang sering mengikuti tadi kayak Betul. bootcamp, terus akhirnya Kakak Mhm. menuangkan lah, memberikan impact Iya. juga kepada orang yang mungkin membutuhkan tadi itu, Kak, ya? Karena nggak berani nih aku kalau nggak punya ilmu juga gitu. Maksudnya Oke, kan takut salah ya, namanya benar-benar. kita istilahnya mau ngajarin orang, mau berbagi, kalau kitanya ada salah, nanti salah dong gitu kan. Jadi Benar. kayak aku harus make sure diriku udah mampu nggak untuk membagikan ini gitu. Mungkin Sobat Busam Aidin juga penasaran nih Kak, kan ilmu dari Kakak nih yang sudah sampai buka kelas akademi, kelas seperti itu ya kan. Aku nih penasaran, tipikal branding yang bagus tuh seperti apa sih Kak?
Sebenarnya itu tergantung dari masing-masing ya. Kalau kita Oke. bicara bagus tuh selalu banyak yang bagus lagi dan sesuai goals-nya sebenarnya. Oke. Cuma menurut dari aku adalah kamu konsisten sih gitu. Yang paling penting konsisten? Betul. Niat itu susah banget. Oke. Dan konsisten tuh lebih susah gitu. Kayak misal nih, hari ini aku yakin nih bakal selesai 10 video misal. Bisa Benar-benar. nggak gitu? Kalau kamu nggak konsisten, jalaninnya kan nggak akan bisa gitu. Jadi sebenarnya personal brand itu tentang siapa yang paling bertahan untuk konsisten gitu sebenarnya gitu. Lebih ke siapa yang paling bisa bertahan untuk konsisten? Betul. Oh, Karena kalau dari aku lihat pun ya, makin di sini tuh misal nih, ada orang yang awalnya education, tapi tiba-tiba nge-share tentang hal love relationship-nya kayak gitu-gitu, oke. relationship gitu-gitu kan. Jadi kayak itu kan udah jauh banget dari konten pilar. Berarti kan kamu tidak konsisten sama tujuanmu atau goals kamu di awal gitu. Oh, apakah kita harus punya konten yang satu aja gitu Kak niche-nya atau seperti apa tuh maksudnya? Aku belajar juga tentang sosial media spesialis. Oke. Yes, jadi kalau misalkan 0 sampai 5.000 itu kamu bangun personal branding kamu jor-joran. Terus habis itu 5 sampai 10.000 atau 20.000 kamu nambah satu niche lagi. Kayak misal nih, aku awalnya tentang education. Kayak tadi Oke. kan aku kasih tips and tricks belajar dan lain-lain. Tapi akhirnya aku beranjak mulai 10K aku bagiin lagi untuk masuk berprestasi. Jadi makin mengerucut tuh Oh, gitu. oke. Habis itu aku nambahin lagi dari masuk prestasi ini, aku bisa atur waktu, aku akhirnya dapat kerjaan. Nah, jadi aku nge-share lagi tentang kerjaan gitu. Gitu tuh boleh gitu, tapi make sure itu nggak jauh dari konten pilar yang pertama, education kayak Oh, gitu. itu masih tetap satu jalur ya Kak artinya? Betul, bahkan Oke. kalau aku di-endorse nih, jadi aku tuh sering banget kan di-endorse kayak visit ke sini atau produk ini, aku pas sangkut pautkan dulu nih tentang tips and tricks, terus juga Oh, aku sangkut pautin tentang kerjaan. Jadi misal nih, ini dia tips produktif aku sebagai mahasiswa dan punya 3 set hustle. Nanti di poin ketiganya aku langsung nyebutin, nah salah satunya adalah dengan menjaga atau merawat diri. Nah, cara aku merawat diri adalah dengan menggunakan ini. Jadi soft selling soft gitu. selling ya tipikalnya ya? Oke, Betul. berarti Kakak juga memanfaatkan sosial media Kakak sendiri itu tadi ya, yang mempunyai pengikut 30-an ribu itu Kak Mhm. ya, dan juga jatuhnya bisa jadi konten kreator kan kita di situ. Betul, Oh, betul oke, jadi udah banget. ada endorse juga nih sekarang ya? Udah lumayan lah ya, Wow, say. wah lumayan ya Say, dan tapinya tetap ngebungkus konten endorse ini dengan brandingannya Kakak itu tadi ya? Betul, edukasi. Oke, dan punya storytelling lah awalnya dulu ya, kayak Betul. sebelum kita masuk ke apa namanya ini, bahan yang ingin di endorse tadi. Yes. Wow, Ada juga oke. endorsement yang nggak aku terima karena beda banget sama konten pilar aku gitu kayak. Oh iya, berarti pilih-pilih Kak ya endorse-nya? Betul. Aku dari awal pun aku udah bilang, tapi kalau mau ini, aku mungkin akan selipkan sedikit kegiatan aku sebelumnya, karena Oh tujuan iya aku bener. bukan hard selling, kecuali di TikTok gitu. Karena TikTok itu aku memang fokusnya juga lebih ke daily gitu, daily tapi tentang mahasiswa. Tetap nyangkut-nyangkut sih, cuma beda aja gitu. Karena kan mungkin kita sedikit ya, sosmed itu kan aku mempelajarin beberapa platform. Iya benar. Nah, jadi sosmed spesialis itu sempatlah aku ngeliat di TikTok itu lebih suka organik. Jadi beda nih pendekatan kita di IG sama di TikTok. Kayak Oke. gitu. Jadi singkatnya kayak gitu lah. Makanya agak beda untuk endorse di TikTok dan juga di IG gitu. Oh, jadi konten-konten Kakak yang di Instagram itu mirroring nggak sih ke TikTok sebenarnya? Ada yang mirroring, ada yang enggak gitu. Karena tadi itu ya, algoritma di TikTok sama di Instagram tadi Beda berbeda Kak ya? banget. Oke, jadi kontennya juga berbeda, ada yang berbeda Betul. juga ya? Yes. Wow wow wow, ini banyak banget nih yang pasti kita bisa bahas sama Kak Iya, Utari sebenarnya. Jadi aku kayak general banget ya. general banget nih. Tadi ke branding sudah tentang, konten kreator juga Kak ya, tentang di sosial media. Terus ke public speaking nih. Public speaking tuh kita harus kayak gimana sih Kak sebenarnya kalau kita mau pintar public speaking? Oke, untuk pinter public speaking itu ya tadi kembali lagi nggak ada yang bisa singkat belajar gitu. Aku pun masih belajar gitu. Oke. Tapi yang aku tahu banyak banget tips and tricks. Misal dari kamu cara ngomongnya kayak gimana. Kan biasa orang itu yang paling concern adalah kayak gitu-gitu kan. Bener bener. Itu adalah speech delay. Nah, gimana cara kita kan speech delay itu beda ya dari yang psychology sama yang public speaking. Kalau misalkan public speaking ngilangin speech delay itu adalah dengan kamu mikir berhenti aja dulu. Jadi kayak berhenti, kalau kamu berhenti bentar 1 sampai 3 detik baru lanjut lagi ngomong. Karena kan adanya speech delay itu karena kita kurang fokus. Kayak gitu. Jadi itu bisa dikurangin dan sering-sering latihan karena aku juga sering bahkan ada 10-an lebih tips and tricks aku bagikan untuk public speaking gitu. Jadi Wow. kayak misal kamu cara untuk public speaking adalah dengan melihat audiens kamu kayak begini, menyapu audiens lah kayak gitu, biar mereka tuh ngerasa diajak ngomong sama kamu. Karena tujuan kamu jadi public speaker itu adalah dengan menyampaikan sesuatu yang mereka bisa mengerti. Gimana cara mereka bisa mengerti ya kamu berkomunikasi secara tidak langsung juga ke mereka gitu.
gitu sih. Karena Dan kalau pastinya butuh latihan tadi itu juga, Kak, ya? betul gitu. Oke, dan juga public speaking itu tadi ada salah satu tips ya dari Kak Utari ya, juga menarik banget. Kalau gitu speech delay ya berarti tadi, Kak? Betul Oke, dan betul. cara menanganinya adalah dengan tadi berdiam dulu sebentar ya, Betul, 1 diam sampai aja 3 detik. nanti juga akan terbiasa kok untuk mengurangi nya itu. Dikurangin aja dulu, nggak ada yang langsung hilang plek gitu, nggak ada gitu. Dan yang paling penting dari belajar public speaking tuh apa sih, Kak, selain daripada latihan? Mungkin kita harus membanyak baca kah menurut Kakak? Betul. Karena teman-teman, kalian tahu nggak sih kalau semisal kita ngomong, itu tuh bisa kerekam di otak kita dari kita baca. Baca dan nulis gitu. Wow. Makanya aku tuh punya banget koleksi buku aku untuk baca self improvement gitu dan dari sana pasti aku bisa terbiasa untuk menyampaikan apa yang mau aku sampaikan. Karena kerekam gitu. Jadi kayak kata-katanya, apa yang mau aku sampaikan kayak gitu. Jadi banyak-banyakin baca, banyak-banyakin juga belajar ngomong. Kayak Oke, gitu. banyak-banyak baca, banyak-banyak ngomong juga. Ya, jangan gibah tapi ya. Aduh nggak boleh itu, nggak Jangan boleh. gibah ya. Tapi kalau review orang, aduh Oh, boleh. sama aja tuh. Boleh kan Boleh ya? review ya. Review, beda katanya aja nih Iya. kayaknya. Wow, menarik banget. Terus ada public speaking, brandingan juga, digital marketing juga kayak. Ini maksudnya digital marketing ini untuk orang-orang yang berbisnis kah Kakak bukanya atau untuk orang yang bagian marketing gitu untuk memasarkan produk mereka atau yang seperti apa sih? Tergantung lagi permintaan, tapi secara garis besar di sini Oke. untuk lebih ke kontennya gitu. Jadi Oh, buat lebih ke kontennya ya ya? gimana cara copywriting-nya, terus Oh, juga ngebangun hook-nya dan lain sebagainya. Karena kan banyak ya untuk digital marketing. Ada lagi kemarin itu ada salah satu teman aku dari salah satu universitas, dia itu lolos untuk inkubasi untuk pembuatan UMKM-nya dia. Dan dia itu ikut kelas ke aku digital marketing gitu oke. ya. Udah saling belajar aja, terus dia tuh aku ajarin gimana buat konten, ngolah konten. Jadi dia tuh sudah punya produk Mhm, makanan gitu. Nah, oke. dia tuh belum tahu gimana cara aku masarin, dia bilang gitu. Terus aku Oh, coba lihat BMC-nya gimana gitu. Karena kan untuk membuat bisnis pasti harus ada BMC kan gitu. Jadi aku lihat BMC-nya, proposalnya, baru dari sana kita ngambil kesimpulan untuk kita buatin konten. Itulah perannya digital marketing gitu. Lebih oke. gimana bisnis kamu tuh bisa tersampaikan ke audiens yang membutuhkan supaya ada yang beli lah, ada conversionnya tuh naik lah gitu. Oke, supaya bisa berarti tadi, dengan cara membuat konten itu tadi, Kak, ya, dan Betul. supaya jangkauannya lebih luas. Dan penting Betul. nggak sih, Kak, digital marketing itu untuk orang-orang yang memasarkan produknya atau yang punya produk itu penting nggak sih? Penting. Penting banget ya? Apalagi copywriting. Oh, Bangun hook-nya gimana, terus opening yang buat ini tuh gimana, nanti CTA banyak banget deh banyak pokoknya. banget nih masih di Banyak banget, bawah-bawahnya itu. banyak banget. Oke, cara-cara copywriting nih awal-awal dulu nih untuk pemula seperti apa sih, Kak? Copywriting itu sebenarnya sesimpel kayak kamu mau nyampaikan apa dulu gitu. Oke, Dari kalau biasanya aku ya buat poin dulu nih aku. Misal aku mau bahas tentang mahasiswa. Poin yang oke. aku sampaikan apa? Misal work life balance tadi sama side hustle dua dulu nih. Baru dia aku gabungin keduanya gitu dulu. Dan kamu nggak perlu cuma mikir. Sekarang kita nih ada dunia teknologi ya. Ada Ah, chat GPT atau AI gitu. oh, Kamu cukup mention aja kayak buatkan contoh untuk poin-poin ini copywriting-nya gimana. Ya udah nanti kamu kembangkan aja gitu. Itu untuk mempersingkat waktu. Namanya adalah privilege. Sorry aku lupa. Ada tekniknya lah gitu. Dia tuh tekniknya meng-assign satu oke. tugas ke apa ya namanya prompt gitu untuk biar memudahkan kita mengurangi efisiensi waktu lah, efisiensi waktu Oke, itu gitu. tadi Kak ya Banyak banget memanfaatkan sih. AI itu tadi ya, dunia digital sekarang ini. Wah, menarik banget nih teman-teman. Berarti tadi kita udah membahas tentang digital marketing iya, terus public speaking, cara branding juga. Apalagi sih Kak, selain itu lagi, anu ya, kalau di U Academy ini ada review-review LinkedIn tadi ya, Betul. portofolio, Oh CV. iya, benar. Jadi aku suka banget nge-review CV-nya mereka, portofolio, LinkedIn. LinkedIn, CV, dan portofolio yang bagus tuh yang kayak gimana sih Kak? Nah, ini bakalan Panjang nih. panjang tapi bakal aku rangkum. Oke, gimana tuh? Nggak ada ya, mau HR sekalipun itu pasti beda-beda ya. Bener-bener. Kayak, oh mungkin bagi si A ini udah oke banget, B oke banget, C oke banget, tapi belum tentu dari ketiga yang oke banget ini punya goals yang sama gitu. Nah, caranya tuh adalah dengan maksimalkan gitu. Aku tuh sering banget ngomong kayak CV, terus juga portofolio dan LinkedIn itu adalah value-nya kamu. Intinya itu dulu gitu, sama dengan value gitu kan. Nah, gimana kamu membuat value kamu tuh terlihat karena HR nih FYI ya teman-teman. HR tuh cuma ngebaca CV kita itu sekitar 8 sampai 10 detik aja gitu. Yang pertama yang sangat-sangat kelihatan itu apa sih Kak dari CV kita yang harus penting banget?
Yang pertama itu adalah summary, Apa tuh? profile summary. Profile Jadi summary. di CV Mhm. itu kan dan portofolio itu pasti akan lihat pertama itu dia muncul adalah summary profile Oke. summary itu. Gimana kamu mention kamu bisa apa, kamu pengalamanmu apa, itu di-mention aja dan di bold ya, ada fitur bold di Word Oke itu. oke oke. Jadi di bold karena mereka akan meng-highlight yang paling terlihat Oke. gitu. Jangan lupa sebutin juga misal nih kayak aku, di profile summary aku tuh ada nyebutin kayak 50 plus experience, terus juga ada award di scholarships kayak gitu-gitu dan itu penting banget sih. Baru di bawahnya lagi kamu sebutin kamu udah ngasilin project apa, kamu udah kerja sama menggunakan apa aja, sama siapa aja tuh sebutin aja semua. Tapi jangan terlalu panjang dan maksimal kalau CV itu cuma 3 lembar. Terus Oke. kalau LinkedIn bangun personal branding di sana ya teman-teman karena kamu bisa banget dapat lowongan kerja dari LinkedIn. Ditawarin jadi ini, itu tuh dari LinkedIn gampang banget sebenarnya. Dari LinkedIn Kak ya? Dari Betul. tadi kita dari awal Kak Utari udah mention, wah LinkedIn ini penting banget ya Kak, supaya kita, bisa di-reach out juga, bisa dilihat juga sama orang-orang para pencari kerja kan ya? Oh, Betul. oke. Dan tadi, mengenai CV itu tadi adalah, yang paling menarik banget di-bold Kak ya? Iya, di Kayak bold. pengalaman Di kita, bold. skill Kayak kita tolong juga. nanti editor di bold ya, taruh di Tolong ya sini nanti ya, di ada di bold. sini ya, Di bold gitu. bold. Wow, itu juga harus, bener-bener kita tulis semua kayaknya yang kita punya Betul. pengalaman, kita punya skill, seperti itu. Wow. Nah, Kak, aku penasaran dari misalnya kan itu Kakak gratis ya, kayak Mhm. review-review CV, portofolio. Itu tuh, apa namanya, gimana cara Kakak menjaga kualitas dan impact-nya tuh supaya tetap bagus padahal tuh dalam kelas yang gratis aja gitu loh? Yes. Nah, itu sih kembali ke personal. Karena kan Oke. aku itu orang yang komitmen ya. Aku nggak mau kayak karena ini gratis ya udah abal-abal aja deh. Ya udah ini aja deh. Enggak, aku bahkan masih mantau mereka. Jadi misal nih, Oh, aku udah bilang, "Pak, kalau kelas ini berakhir, kalian tetap punya waktu untuk reach out aku kapanpun gitu." Gitu. Jadi mereka tuh sering Kak kayak tolong dong Kak, ini gimana ya gimana ya udah aku pasti akan mantau kayak gitu dan intinya komitmen sih kalau aku tuh komitmen kayak kamu ikut kelas aku gratis ya aku juga ngajar kamu tuh ya dengan ilmu yang aku punya gitu. Jadi manfaatkan kamu komitmen, aku juga komitmen kayak gitu. Dan oh. menurut aku ya karena tadi kembali lagi goals aku dalam hidup ini udah bermanfaat, jadi aku nggak mikir kayak aduh waktuku kebuang masa cuma gratis sih nggak juga gitu. Toh dari sana juga akan ada lagi orang yang nanti mungkin ngasih aku gratis buat Bener. bantu aku dan Iya. sebagainya. Jadi ya kalau udah bisa amal jariah lah ya gitu. Bener 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 banget. Oh, berarti dari Kakaknya juga, berkomitmen Kak ya, setelah Betul. mereka ikut, kelas gratis itu tetap masih bisa menghubungi Kak Utari Betul untuk tetap betul. nanya-nanya tuh Aku juga nggak kasih bisa, batasan nggak kasih soalnya. batasan ya. Wah, keren banget. Kak Utari berarti udah berapa sih ada peserta di Academy ini? Wah, udah ratusan, banyak Udah malah. ratusan ya? Tapi kalau, IG kemarin tuh sempat 10.000 tapi turun lagi karena itu tadi, karena kesibukan aku tuh jarang banget gitu. Bahkan yang kelas private kemarin tuh banyak aku bilang, "Nanti dulu ya, aku belum lagi buka nih," kayak gitu. Jadi sekarang tuh 9.000-an, di tele juga 8.000-an atau 7.000-an, aku lupa, sekitar segitulah. Jadi lumayan lah Wow, kalau untuk ngasih impact ya ke teman-teman gitu. lumayan banget udah Iya, ribuan ya. Tapi itu lumayan. kelasnya tuh via apa nih? Online atau ada yang ketemu juga atau Iya. via Telegram juga ya? Kalau kayak orang-orang terdekat aku pasti akan, "Boleh kok ketemu aku aja, nggak apa-apa," gitu. Aku sering biasa di kampus atau biasa kayak ada kegiatan kegiatan kayak ngisi acara, itu nyempet-nyempetin mereka tuh buat cerita ke aku dan kelas juga. Terus juga biasanya sih ya, mostly emang lewatnya Jimit sih, karena kan terbatas sih. Maksudnya Bener aku banget. pengen banget ya semoga, ya Allah semoga One terrealisasikan, day. aku bisa offline di Samarinda Amin dulu deh amin ya, amin buka kelas amin. offline-nya di Bener bener Samarinda bener bener. gitu. Amin amin. Ini doa doa yang Mhm, sangat-sangat ini banget sih. Aku juga betul. pengen ikut jadinya ya kan kalau ada Belum yang ada offline jadi tempat kita ada nih gitu. ketemu gitu ya kan. Bisa kali ya di Busam gitu. Tolong ya direkturnya bisa bisa insya Allah one day ya Kak, Iya bismillah. one day Jadi itu ya bismillah. keinginan Iya Kak Utari ya. bener udah 2025 nih masa nggak kerealisasi offline-nya sih Oh, gitu. tapi berarti sementara ini bisa ya kalau untuk teman-teman dekat itu ya Iya langsung bisa ketemu, bisa, tapi betul. mostly lebih ke online Kak ya, Jimit, Online. lewat Telegram juga ya kan. Betul. Nah Kak, itu kan udah ada beribu-ribu ya pesertanya tuh ribuan. Ini udah ada nggak sih proyek yang mereka tuh berhasil ya kan dari ikut kelas Kakak dan mereka tuh dapat kerja akhirnya, ada nggak sih Ada ceritanya? dong, ada. Oh, gimana tuh, boleh ceritain? Aku lupa nama panjangnya siapa tapi aku bisa manggilnya tuh Putri gitu. Jadi si Putri Oke. ini tuh dia tuh ngeluh Mhm. gitu kayak, "Kak, aku nih pengen kuliah gitu, tapi aku belum ada biaya," gitu Oh, kan. Terus kayak, "Aku oke. gimana ya, Kak?" Aku kasih dia tuh kelas gratis waktu itu, Kelas gratis apa tuh yang Kakak kasih? desain.
Oke. Jadi desain, dia discuss sama aku, dari desain itu dia buat portofolio dan sebagainya. Dia tuh sekarang sering dapat freelance gitu loh, kayak desain-desain dari luar negeri juga. Dan Wow. sekarang dia bilang sih dia itu baru kerja di satu perusahaan gitu as desain grafis gitu. Dia bilang nggak apa-apa deh Kak, walaupun aku belum kuliah dan masih coba kuliah, yang penting aku ada kerjaan dulu. Dan masih banyak lagi sebenarnya, ada yang akhirnya terpilih jadi duta lah. Ih banyak banget. Aku kayak, wah aku bermanfaat gitu, kayak Rasanya kadang seneng terharu, banget ih gitu seneng Kak ya, banget bisa sumpah. berimpact ke orang-orang itu. Apalagi mereka tuh kayak kasih honest review gitu loh. Ada yang Pastinya gitu ya. yang kemarin ini sempat ada magang dari kampus Merdeka, itu kan banyak banget tuh. Dan mereka tuh bilang, "Kak, akhirnya aku bisa ke DPR RI, Kak." Kayak gitu. "Kak, akhirnya aku bisa lolos Bank Indonesia, Kak, magang." Kayak gitu. Aku kayak, "Wow," gitu. Wow, rasanya ada kesenangan tersendiri gitu Iya. kayak akhirnya aku nih bisa Mhm. membantu orang-orang Walaupun untuk itu rezekinya mereka ya, cuma kan maksudnya kayak, "Oh, ternyata aku ada membantu di rezekinya orang ini," gitu. bener 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 bener. Kayak excited sih gitu. Wow, keren banget sampai ada yang, bisa dapat pekerjaan tadi juga kayak Betul dapat betul. freelance yang awalnya mereka cuman ikut kelas gratis ya yang itu. Betul. Wah, keren banget sih. Dan, berarti ini kalau menurut Kak Utari sendiri, kalau ada orang yang baru banget di dunia self development nih, atau belum pede tampil di digital, kenapa menurut Kakak mereka harus ikut U Academy? Apa sih kelebihan dan benefit-nya tadi itu? Kamu nggak ketemu mentor aja, tapi ketemu bestie. Oh Karena iya, yes, aku tuh nggak oke. suka kaku. Jadi kalau ngajar tuh ya udah Oh, sukanya have fun gitu, dan kamu tuh bisa reach out aku kapan aja gitu. Mungkin kalau kamu ikut kayak bootcamp, kamu reach out mereka ketika bootcamp, belum tentu nanti di luar itu kamu bisa reach out. Tapi gitu. kalau sama kamu bisa discuss kapan pun gitu, Wah, dan kayak teman aja gitu. Bahkan sampai sekarang tuh ya, dia udah ikut dari 1 tahun lalu, oke. sampai sekarang dia masih rutin kayak, "Kak, ayo Kak buat kelas lagi Kak, ayo Kak. Kak, ini aku sekarang gini-gini." Jadi kayak wow, aku happy banget sih gitu. Dan menurut aku selama aku bangun New Academy itu ya, yang paling susahnya aja nentuin waktu aja sih, sisanya aman gitu. Bahkan, kalau mereka bilang kayak, "Kak, aku nggak punya budget nih, boleh nggak aku boleh banget gitu. Kamu nggak harus mikirin budget, nggak harus mikirin apapun kalau misalkan kamu belajar sama aku, kayak gitu sih. Karena Wow, sampai ditanya ya, Kak, "Kamu tuh nggak takut rugi, Kak?" Kayak nggak ada yang rugi woi dari membagikan ilmu. membagikan Jadi ilmu, kayak that's oke oke, bener. ngapain kamu merasa rugi? Kamu dapat pahala juga, kamu bisa membantu orang juga. Nanti kalau kamu kesusahan, kamu kan dibantu lagi sama orang lain, kayak gitu sih. Dan itu juga tadi kalau kalian ikut ya U Academy pastinya nggak kayak di-mentoring banget ya, Uh, tapi kayak jadi bestie nih. not Jadi tegang-tegang. not tegang-tenggang ya, jadi lebih enak ya kita ya kayaknya, Mhm, apa namanya ini, berkeluh kesah juga mungkin sambil sama betul. Kak Utari juga. Wah, menarik banget nih. Tapi Kak Utari selama, membangun U Academy atau menjadi content creator dan hingga di titik sekarang ini apa sih tantangan terbesar yang pernah Kak Utari jalanin? Yes, titik sekarang tuh sebenarnya masih titik berkembang ya teman-teman. Jadi Oke, aku tuh juga masih untuk improvement diri, dan terbesar kendalanya itu adalah masih, mungkin aku nggak bilang Kalimantan itu gimana-gimana, tapi karena di sini jadi opportunity untuk aku membagikan edukasi keluar itu masih masih terbatas. terbatas ya? Iya, masih terbatas. Karena kan aku itu memang audiensnya tuh kebanyakan nasional gitu. Jadi kalau mereka butuhkan aku, kayak misal aku tuh sering banget nolak, udah hampir beberapa belas atau puluhan gitu tuh yang mau jadikan aku speaker di kampus-kampus top lah kayak gitu. Oh, Bahkan TEDx, tahu kan TEDx Talks, itu aku nolak karena ya aku masih di sini gitu. Jadi tantangannya itu. Jadi untuk menyebarkan tentang Yo Academy ini hanya bisa online gitu. Untuk offline tuh masih terbatas di Kalimantan Timur dan Utara juga, karena kan aku balik ke Kaltara juga, kayak oh, gitu. oke. Berarti tantangannya lebih ke itu aja Kak ya, Iya, ke tempat ya, betul. karena kita masih di sini nih, masih di Kaltim ya Jadi Kakaknya. tapi menurut aku juga itu bukan suatu alasan untuk aku berhenti ya, maksudnya aku dengan kayak gitu berarti aku harus disuruh maksimalin dulu di sini, Bener baru bener. keluar, kayak gitu. Wow, tapi kalau tantangan tentang, mental nih atau kan pasti ada burnout-nya gitu kan. Wow, jangan Apa aja ditanya. sih, Kak? Dengan personal branding tadi yang katanya mau full plus experience dan lain sebagainya, itu di balik itu Di balik teman-teman, itu apa sih? ada kegilaan seorang Uut gitu. Gimana tuh boleh Kadang diceritakan? burnout, kadang satu hari aku lebih mending Netflix. Karena aku capek dengan semua kegiatan ini. Bener bener Apalagi bener. aku semester 8 ini skripsi aku kan. Di Oke. banyak banget struggle yang aku hadapin. Tapi ya itu tadi, karena pintar manajemen waktu, akhirnya aku bisa bisa apa ya, nge-solve lah masalah yang tadi. Tapi memang Gen Z itu suka burnout kan. Jadi nongki aja, nongki. Jadi sebenarnya tuh masalah terbesar tuh kendalanya dari ke burnout sih. Karena Oh, kalau kamu lagi burnout tuh kamu nggak bisa ngapa-ngapain menurut aku. Jadi jangan dipaksa, keluar aja, have fun aja udah. jangan dipaksa ya, cara Yes, benar. membangkitkan semangatnya tadi ya Jangan keluar dipaksa. aja, nongki aja gitu boleh ya, Kak, ya? Betul betul.
Gitu sih oke. tantangan terbesar gitu. Aku nggak bisa memungkirin kayak aku nggak setiap hari tuh work life balance gitu. Di balik Betul. brandingan Kak Iya, Utahari ya, pasti ada. Aku pastilah, ini pasti. manusia, Bener teman-teman. bener bener. Manusia. Bener bener. Oh, berarti cara Kakak itu ya itu tadi dengan ya udah dilepas aja dulu, Iya, senang-senang aja dulu nggak betul. apa-apa ya kan. Betul. Wah, oke. Nah, Kak, ini kita balik lagi ya tentang akademi dan skill tadi. Kalau menurut Kakak nih dari semua skill tadi yang paling cepat mendapatkan cuan tuh apa sih, Kak? Dari Skill yang skill, mana sih? yes, dari skill desain Oke. satu, terus juga editing, lebih ke hard skill sebenarnya. Lebih ke hard skill sebenarnya karena orang zaman sekarang kayak tadi nih, misalkan aku belum bisa ngehandle editing aku bakal nyari orang yang bisa untuk ngehandle editing aku. Benar benar Nah, benar. berarti kan aku butuh skill orang kan. Makanya kalau kamu punya skill yang mumpuni dan kamu tertarik sama satu skill, coba di apa ya, terjun aja langsung, latihan terus. Kayak itu penting banget sih. Dan desain tuh walaupun sekarang orang bilang overload, tapi sampai 30 tahun lagi AI itu tetap gak akan bisa menggantikan kreativitasnya orang Bener. gitu. Makanya Bener. desain itu yang utama menurut aku. Terus juga editing tadi. Terus juga ketiga menurut aku IT sih gitu. Karena sekarang ini karena kita dunianya teknologi ya, banyak orang-orang tuh butuh skill IT gitu. Gitu sih. Dan dari hard skill tadi ditunjang juga sama soft skill, public speaking, communication. Karena kamu percuma, aku udah bahas nih, kamu Oke. percuma nih punya skill 10 kalau kamu nggak bisa tahu cara komunikasi ke orang tuh gimana gitu. Kamu nggak akan tahu caranya dan nggak akan bisa dapat peluang juga gitu. Berarti soft skill itu juga penting tadi, Penting Kak, ya? banget, makanya harus seimbang gitu. Tapi Wah, kalau kita bilang top 3 lah, mana skill yang paling penting sekarang ya tadi untuk hard skill itu. Tapi kalau untuk soft skill menurut aku semuanya gitu. Tapi paling penting adalah komunikasi sih. komunikasi paling penting, Kak, ya? Betul, betul. Balik lagi komunikasi paling penting tuh. Betul. Karena ya nggak apa punya kita hard skill ya, tapi soft selling komunikasi kita kurang, kayaknya Iya, agak kurang ya jadinya betul. dan agak jadi percuma nggak sih? Kayak di hubungan ya, kalau misalkan komunikasinya kurang kan nggak bagus ya gitu. Ih, bener-bener Betul. banget. Wah, itu jadi teman-teman ya kalau kalian mungkin bingung gitu, yang mana sih ini skill yang bisa cepat mendapatkan cuan, mungkin tadi itu desain, editing juga, dan jangan lupa diimbangi dengan soft skill. Betul. Kak, ini kan penasaran banget nih, banyak juga orang yang kayak mau memulai nih, Betul. memulai tunggu lulus dulu. Tapi kan dengan Kakak ini yang masih, kuliah, yang masih mahasiswa tuh berarti udah mulai duluan dong ya? Nggak Betul. nunggu lulus dulu. Tapi kayak gimana sih, Kak, dengan mindset orang yang seperti itu tuh, nunggu lulus dulu deh baru kita upgrade diri? Jadi menurut aku ya, ada orang yang berpendapat kalau kayak kamu harus lulus cepat dengan IPK terbaik supaya kamu bisa dapat pekerjaan terbaik. Oke. Tapi menurut aku jangan tunggu lulus supaya kamu terbaik, IPK terbaik, lulus cepat tuh belum tentu menjamin. Lebih coba dulu gitu. Karena aku pribadi, goals aku adalah bukan tentang lulus cepat dengan IPK tertinggi, tapi tentang gimana aku bisa memanfaatkan waktu aku biar sebelum lulus aku udah bisa kerja, aku udah banyak pengalaman. Karena zaman sekarang IPK dan juga jurusan dan sebagainya itu nggak menentukan juga bisa kamu cepat langsung kerja di sini tuh nggak. Ada teman aku yang udah lulus cepat tapi belum dapat kerja. Ada teman aku yang lulus nih tapi udah kerja gitu. Bener. Jadi kamu lebih mentingin mana? Cepat dapat kerja atau cepat lulusnya? Gitu. Itu sih yang paling penting. Itu penting, Kak, ya Betul. berarti? Oke. Jadi menurut aku jangan fokusnya aja nih kayak habis lulus Lulus aja lah cepat. gitu. Bener bener. Jadi kayak ya udah maksimalnya deskripsi cepet, ini cepet, habis lulus langsung kerja, belum tentu. Kamu punya skill apa untuk orang tahu value kamu gitu. Wah, Karena percuma ya kayak kembali lagi kamu IPK tinggi bisa nggak implementasiinnya gitu. Kamu lulus cepat bisa nggak implementasiin semuanya gitu sih kalau oh dari berarti aku. kadang IPK tuh bukan menjamin juga ya, Kak, berarti untuk kita Betul, cepat dapat, pekerjaan dan betul, juga bagaimana kita di dunia kerja itu, Kak, ya. betul, betul Dan banget. justru jadi mahasiswa menurutku privilege banget sih. Kita Yes, banyak ngelakuin hal-hal ya, menjadi mahasiswa ini yang justru jalannya itu terbuka lebar menurut aku. Ya nggak betul. sih? Bener banget. Ada yang bilang gini, aku tuh mahasiswa nggak punya privilege, nggak kayak orang-orang pakai rok dalam. Kamu kuliah itu privilege Benar gitu. benar Orang banget. tuamu susah-susahin buat kamu kuliah, kok kamu bisa bilang itu bukan privilege? Padahal di luar sana masih banyak yang mau kuliah Bener, kayak gitu. betul banget betul Jadi banget. kayak kok orang ini mindsetnya kayak gini? Aku mikir awalnya kayak gitu sih. Jadi itu mindset yang harus ya dirubah aja, Kak, ya. Yes, Jadi jangan tunggu lulus dulu, justru di masa-masa sekarang ini ya kita perbanyak skill tadi itu, kita terus improve supaya ketika kita keluar dari, perkuliahan, kelulusan ini, kita udah siap gitu loh betul. menjalani kerjaan ini, dunia yang lebih seram ya kayaknya ya kalau di dunia Seram. kerja. Orang bilang kayak di perkuliahan tuh seram, enggak, tunggu lulus. Itu seram banget. Tunggu lulus kayaknya Aku lebih belum seram. lulus udah Oke oke. ke company, udah ngeliatnya serem banget nih orang-orang dewasa ngapain ya? Bener bener bener. Berarti yang tadi perlu diperlukan adalah soft skill itu lagi, Kak, ya. Balik lagi ke Betul. soft skill tadi dan Karena juga kita hard tuh skill. kalau misalkan udah kerja,
nggak Benar. cuma ada Gen Z di situ. Ada atasan kamu, ada milenial, baby boomer. Gimana caranya biar kamu tuh bisa nggak bertolak belakang sama mereka pendapatnya. Ya kamu ngolahnya gimana, kan belajar harus communication, Benar. terus juga apa namanya, tim, kerja sama tim, kayak gitu-gitu. Kalau menurut Kakak gimana sih? Mungkin ada tips ya sedikit mungkin buat orang yang mau masuk ke dunia kerja nih. Dan itu juga tadi mungkin jadi permasalahan juga ya kadang komunikasi dengan karena kan kita bukan Gen Z aja tadi balik Iya. lagi karyawan di berbagai perusahaan. Itu kayak gimana sih Kak tips-tipsnya supaya kita tuh tetap ya seimbang aja, nggak ada yang apa namanya kita bisa menyeimbangkan diri seperti itu. Tips dari kau tadi gimana? Oke, yang pertama ya, kamu harus tahu dulu jenis-jenis mereka tuh mimpinnya gimana. Karena Oh, kan ada nih kepemimpinan tuh banyak banget jenisnya. Nah, itu kamu pahamin dulu atasan kamu tuh mimpinnya gimana. Karena kan kita kalau mau masuk ke dunia kerja kita harus ngeliat dulu ini orangnya gimana, mungkin dari profilnya. Ini in case kalau kamu udah masuk ya ke sana. oke. Tapi oke deh, kita urutin dulu dari pre-nya deh, dari Oke. sebelumnya siapin dulu mental. Mental tuh penting Siapin banget. mental. Penting ya? Karena aku yang merasa diriku udah kayak, "Oke, aku bisa nih untuk survive, punya survival skill yang oke," Oke. tapi kadang aku masih kayak, "Aduh, bisa nggak ya aku?" Gitu. Jadi siapin mental dulu, terus skill kamu udah sama nggak yang kayak mereka harapkan, gitu. Karena kadang ekspektasi mereka tuh tinggi banget Bener. dan kamu belum tentu bisa, gitu. Makanya coba make sure gitu dan, kalau kamu udah tahu itu coba belajar juga untuk bilang enggak ya, gitu. Karena kalau kamu Oke. masuk ke dunia company itu, kalau kamu kebanyakan bilang iya, nanti kamu yang pusing sendiri. Jadi coba untuk nggak people pleaser dulu gitu. Oh, 3 itu, oke. kalau udah nanti udah masuk ke company baru belajar ngelihat cara kepemimpinannya dia kayak mana, atasan kamu. Aku tuh waktu setiap kerja, aku 1 sampai 3 hari kerja aku selalu analisis dulu. Orang-orang di sana tuh gimana, lingkungannya gimana, cara bercandanya, komunikasinya, Oh, habit-habitnya, supaya aku bisa menyesuaikan. Karena dari lingkungan A ke lingkungan B itu pasti beda gitu. benar. Aku dari kerjaan aku di IO terus ke company, culture-nya beda banget. Oh, Dari mulai berpakaian, benar benar dari benar. mulai discussion-nya, dari mulai habit-nya, itu pasti beda banget. Makanya aku 1 sampai 3 hari tuh menganalisis dulu orang-orangnya kayak gimana, terus juga mereka tuh cara kerjanya gimana, pola kerjanya juga harus tahu. Karena kalau misalkan apalagi company-company yang kayak, aku kan di Astra ya sekarang, Oke. itu kan termasuk company yang pace-nya cepet banget gitu. Jadi kalau misalkan kamu nge-stuck-nya lama, mereka akan kayak sulit juga kamu untuk berbaur di sana, kayak gitu. Makanya Oh, harus cepet juga gitu, belajar cepet gitu. Makanya tadi percuma nih lulus cepet, tapi kalau nggak tahu juga cara pola kerjanya tuh gimana gitu. Udah habis oke. itu kamu akan bisa kok untuk survive pelan-pelan gitu. Intinya tadi sih lebih ke nyocokin dirinya yang paling susah. Jadi Nyocokin. belajarnya gitu. Belajar untuk nggak terlalu mau jadi self center gitu. Karena kalau Oh, kamu di perusahaan itu, kamu ketemu banyak orang yang pasti banyak dominan. Jadi oke. kamu anggap gelas kosong, jadi gelas kosong. Jadi gelas kosong. Mhm. Kayak gimana tuh Nih, maksudnya? misalnya ini botol ya. Iya, benar Kalau benar. kamu isi terus kan bakalan keluar-keluar, ya kan? Benar. Jadi ketika kamu ke perusahaan, diri kamu itu harus di sini dulu. Jadi Oke. kamu ngambil ilmu dari mereka, habitnya mereka, jadi biar semua itu masuk penuh lagi gitu. Itu Oke. cara aku setiap aku pengen ningkatin survival skill aku dan pindahin diri aku dari satu tempat ke satu tempat lainnya gitu. Karena kadang yang kita tahu itu ada orang lain yang lebih tahu gitu. Jadi jangan sampai buat diri kamu tuh self center yang akhirnya ngebuat diri kamu tuh kayak orang yang NPD lah dan lain sebagainya. Yang mau Ya itu sih. diperhatikan terus gitu Kak ya. Karena kalau kita di perusahaan tuh kita harus bisa itu tadi ngimbangin juga. Nimbangin. Bener bener bener. Jangan terlalu mau terlihat wow lah gitu, terlalu pintar karena di atas kamu masih ada orang lain lebih pintar gitu. Wow. Ini tips langsung ya Iya, dari benar. yang berpengalaman ya. Kakak di mana? Di Astra ya Iya, sekarang? Oh, Sarah. alhamdulillah. Wah, keren banget. Jadi cara Kakak itu dengan beradaptasinya melihat dulu ya 1 sampai 3 hari itu Mhm. dianalisis dulu nih, diamatin Betul, orang-orangnya kayak iya. gimana. Kayak aku kalau misalkan aku pakai ada namanya alter ego aja. Apa tuh alter ego? Oh, Jadi banyak kalau sering banget nih baca bener-bener. buku, itu ada buku namanya The Alter Ego. Jadi Oke. setiap kita itu punya alter ego. Misalnya aku kayak sekarang, ini Oh, aku yang sekarang. bener bener. Tapi kalau aku di kantor beda lagi. Aku di kantor pasti aku lebih profesional, cara ngomongnya, cara bercandanya, kayak gitu. Terus ketika aku di kampus beda lagi. Ketika aku di tongkrongan beda lagi. Jadi satu orang itu mungkin bisa punya 5 alter ego gitu. Makanya Oh. kadang kalau kamu ngerasa diri kamu yang A nih, sebagai misalkan aku sebagai Uut, terus aku harus belajar profesional, terus energi habis, berarti alter ego kamu itu bukan alter ego yang khusus di situ. Gitu, intinya kayak gitu.
Wow, gitu. berarti kita kayak mempunyai beberapa kepribadian gitu ya jadinya ya? Betul, dan itu Oh, penting banget, itu penting banget penting untuk banget Alia. menyesuaikan lingkungan kita di mana ya? Jadi nanti kalau misalkan kamu lagi jadi influencer nih misal, Benar benar. kamu ya udah jadi Alia si influencer, jangan Oh, jadi Alia si host kayak gitu. benar benar. Karena itu nanti bakal membantu kamu juga untuk survive gitu. Dan cara kita, seperti itu kayak gimana tuh, Kak? Dengan cara kita menganalisis diri kita sendiri kah atau seperti apa? Betul. Jadi misal nih, kalau misalkan aku sama teman-teman aku nggak akan pakai kacamata. Jadi ada pembeda Oh, juga. Itu wow. penting banget, Oh, sumpah. penting banget ya. Tapi ketika aku di kantor, kacamataku beda lagi. Kacamata yang khusus untuk minus, gitu misalkan. Itu salah satu untuk pembeda kamu dulu, gitu. Terus caranya gimana lagi? Ada hal-hal yang mungkin orang dunia profesional nggak harus tahu, itu yang bisa kamu sembunyikan. Ada juga yang mereka harus tahu gitu. Jadi nggak semua hal itu sama kamu keluarkannya. Misal sama teman kamu bercandanya kayak gini, berarti sama mereka bercandanya beda lagi Oh, gitu. Kamu ngomong ke mereka beda lagi, ngomong ke teman kamu beda lagi gitu. Jadi pintar-pintar menempatkan diri menempatkan gitu. diri, that's benar benar banget. Simpelnya menempatkan diri aja sih gitu. Itu salah satu soft skill yang penting banget sih kalau menurutku, Kak. Penting Betul. banget sih itu. Karena nggak banyak orang tahu. Karena Betul. kan akhirnya kayak kenapa ya kok di aku di sini kayak banyak gak disukain padahal aku di sini disukain ya. Karena lingkungannya beda. Makanya Oke, harus punya alter ego alter gitu. ego. Bertahu juga di jadi di sini. Wah, alter ego penting banget sih kalau menurutku karena kita harus pintar-pintar menempatkan diri tadi kayak kita di Hmm, lingkungan ini mungkin yang lebih muda kita harus seperti apa, yang lebih tua seperti apa, di perusahaan seperti apa, di lingkungan perkuliahan seperti apa juga itu harus kita bedakan. Wah, aku bertahu ternyata teman-teman itu alter ego namanya ya. Wah, penting banget nih. Nah, Kak, aku penasaran banget untuk rencana Kakak untuk akademi 1 sampai 2 tahun ke depan apa sih? Mungkin selain daripada offline, mungkin apa lagi nih yang mau direncanakan untuk yes. Akademi sendiri? Aku pengen launching buku sebenarnya, doakan. Jadi Wow. buku ini adalah buku tentang aku dan juga Yo Academy ini. Jadi dalam buku itu juga banyaklah mention framework, tips and tricks. Karena menurut aku percuma juga, bukan percuma juga sih, maksudnya kayak kurang gitu. Kalau misalkan cuma di media sosial. Tapi kan kalau misalkan ada bentuk bukunya ya, oke banget. Jadi kemarin tuh aku udah di konteks sebenarnya sama salah satu publish buku gitu lah, publisher gitu kan. Cuma aku belum siap karena aku belum ada draftnya, belum menyelesaikan draftnya gitu. Tapi aku sudah punya lah salah satu rencana di tahun ini insya Allah gitu Wow, untuk Yo amin. Academy ini dan juga ningkatin lagi lah kelasnya lebih kan nanti udah lulus nih jadi ya udah lebih sering aja buat kelasnya gitu. Lebih fokus lagi kali ya di Betul. Academy ini. Wah, keren banget. Berarti next coming soon berarti ada bukunya Iya, Kak Utari nih dan doakan juga Academy. doakan Amin, dan juga tadi ya kelas offline-nya betul di itu penting Samarinda banget khusus, sih penting banget. itu penting Supaya banget. kayaknya untuk teman-teman ya pemuda-pemudi di Samarinda tuh juga kayaknya biar kebuka gitu loh mindset-nya gitu ya kan. Biar kita apa namanya? Self development tadi itu ya kan. Yes. Wah, penting banget nih. Kak, satu pertanyaan terakhir penutup untuk teman-teman atau pendengar Sobat Busam ID. Sarannya buat mereka yang masih ragu untuk memulai untuk menjadi apa namanya? Supaya bisa kita di dunia kerja nanti gimana atau bisa menjadi content creator dapat meraup cuan dengan digital buat mereka yang masih ragu nih apa sih Kak pesannya buat mereka? Jangan takut dan habisin jatah gagal. Karena Oke. dua itu tuh bisa buat kamu tuh dapetin banyak hal lainnya. Udah gitu aja. Karena kan kalau kita nggak berani, ya udah kita nggak bakal bisa kan. Jadi jangan takut gitu. Jangan takut dulu ya. Iya, jangan takut. Pokoknya jangan takut aja gitu. Coba aja gitu. Coba aja Mm-mm. dulu. Dan tadi apa? Kegagalan itu Habisin jatah gagal. habisin jatah gagal. Kadang tuh takut gagal gitu loh Kak kalau mau Betul, mulai gitu. betul. Itu wajar banget, nggak apa-apa gitu. Berarti mental kita harus berani dulu. Betul, harus berani. Harus Berani berani sih. dulu. Tapi aku penasaran sih, ini last lagi lah, last Iya, question nggak lah ya. apa-apa, nggak Nggak apa-apa. bisa habis nih kayaknya nih. Menarik banget ya dari habitnya Kak Utari ini sendiri kayak gimana sih Kak? Mungkin bisa dicontoh, ditiru juga buat pemuda-pemudi ya kan, Sobat Busam ID, habitnya Kak Utari ini kayak gimana sih supaya bisa secemerlang ini gitu loh. Mungkin Waduh, dari harus olahraga seminggu sekali, mungkin harus oke. tidur jam 10, seperti Oke. itu kan habitnya atau Mari seperti apa? kita rangkum ya. Benar-benar. Yang pertama, penting banget ada namanya planning. Oh, planning Daily tadi. plan, monthly plan, life plan, Oh, college plan, semua tuh oh, harus terplanning. oke oke. Karena nggak akan bisa kamu untuk reach goals semua ya, kalau kamu nggak bisa buat planning. Terus Oke. kedua, nggak perlu kok muluk-muluk kamu harus tidur jam 10 teng. Bangunnya subuh tuh nggak perlu. Kadang aku tidur jam jam 12, tetap bangun jam 5 untuk sholat. Oh, Tidur lagi juga nggak apa-apa gitu. Toh kamu manusia kan. Maksudnya yang penting energi kamu penuhin dulu gitu. oke. Terus jangan terlalu paksa diri. Orang-orang tuh nggak sadar kalau mereka tuh pressure ke diri mereka gitu. Makanya ngestak-ngestak itu karena mereka pressure.
enjoy aja gitu, enjoy the moment aja gitu. Kamu punya uang, oke simpan setengahnya, sisanya buat kamu happy-happy gitu. Terus work life balance itu datang dari ketika kamu bisa manajemen waktu, belajar manajemen waktu gitu. Terus juga makan sehat ya, nggak apa-apa kadang nggak sehat makan cilok, maklor nggak apa-apa. Seblak nggak apa-apa? Nggak apa-apa, tapi habis itu harus sehat lagi gitu, olahraga. Aku sempat turun 13 kilo dengan clean food, tapi habis itu naik lagi karena stres, itu nggak apa-apa banget. Nggak apa-apa. Aku nggak pernah nyalahin diriku kayak, kamu dulu nggak apa-apa gitu. Karena wajar manusia tuh ya, jadi kayak gitu. Dan jangan sering-sering nyalahin diri kamu karena gagal, itu sih penting banget. Aku nggak pernah nyalahin kayak, kamu sih gagal gitu. Aku tuh gagal kedinasan, aku pernah gagal juga ikut beasiswa luar negeri dan sebagainya, tapi aku nggak pernah nyalahin diriku, karena aku ngabisin jatah gagal aku. Gitu. Jadi jangan pernah nyalahin dan selalu evaluasi kayak lagu Hindia. Nggak bercanda. Jadi Nanti ada di setel lagi. harus evaluasi. Itu penting banget. Kenapa gagal gitu. Aku biasanya nerapin 5W 1H. Ya why, where gitu-gitu lah. Kenapa gagal? Terus gimana cara improve-nya kayak gitu. Itu sih. Dan terakhir ya harus tahu next step dari plan kamu gitu. Berarti dari plan sampai ke evaluasi tadi kayak. Keren banget. Berarti itu juga perlu banget nih teman-teman supaya kita nih bisa terus berkembang ya, supaya yang kita contoh ini kayak Kak Utari. Wah, keren banget sih. Ternyata ada di balik Kak Utari juga pernah mengalami kegagalan yang berkali-kali juga Kak ya. Banyak banget. Bener banget, dan pastinya kita harus menghabiskan jatah gagal itu tadi. Keren banget. Nah, itu dia tadi teman-teman obrolan santai kita, dan pastinya penuh inspiratif bagaimana perjalanan Kak Utari ya, mulai dari awal banget di kuliahannya sampai dia punya U Academy atau jadi founder U Academy nih. Dan itu dia tadi, semoga teman-teman Sobat Busam ID bisa terinspirasi, dan mungkin ini awal untuk jadi kalian lebih bergerak dan untuk tetap maju ya dari podcast ini. Terima kasih banyak Kak Utari sudah meluangkan waktunya ke sini. Semoga tadi yang diimpikan ya, tujuannya, goalsnya tercapai semua. Amin banget ya Allah. Dan aku Alia Ramadhani. Dan aku Utari Widyardana. Bye-bye. Salam Sobat Busam ID.